Di sebuah kota kecil yang ramai, terdapat sebuah rumah megah yang berdiri anggun di tengah lingkungan yang tenang. Rumah itu milik Buriska, seorang janda yang baru berusia sekitar 35 tahun. Ia dikenal sebagai sales handphone sukses, dengan produk-produk terbaru yang selalu terjual habis. Namun, siapa sangka di balik kesuksesan dan kehidupan glamor itu, tersembunyi rahasia gelap yang mengerikan. Rina, seorang wanita muda berusia 23 tahun, baru saja mulai bekerja sebagai pengasuh anak di rumah Buriska. Ia merasa beruntung mendapatkan pekerjaan ini, karena gaji yang ditawarkan cukup tinggi dan suasana rumah yang terlihat menyenangkan. Rina dipekerjakan untuk merawat Aulia, putri Buriska yang berusia 3 tahun. Aulia adalah anak yang ceria, dengan senyuman manis dan mata yang selalu berbinar. Namun, Rina segera merasakan ada sesuatu yang aneh di rumah tersebut. Setiap kali ia berinteraksi dengan Buriska, ada sesuatu dalam tatapan Buriska yang membuat Rina merasa tidak nyaman. Meskipun Buriska berusaha terlihat kuat dan mandiri, Rina bisa merasakan kesedihan mendalam yang terpendam. Ia tahu bahwa Buriska baru saja kehilangan suaminya setahun yang lalu, dan mungkin itu menjadi penyebab perubahan sikapnya. Suatu malam, Rina sedang menidurkan Aulia. Dengan lembut, ia membacakan dongeng sebelum tidur, berharap Aulia cepat terlelap. Namun, saat Aulia sudah terpejam, tiba-tiba Aulia terbangun dan dengan suara lirih berkata, "Bu Rina, aku lihat kuda besar di kamarku." Rina terkejut dan merasa aneh. Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa melihat sesuatu yang tidak ada? Ia berusaha menenangkan Aulia dan berkata bahwa itu hanya mimpi. Namun, saat Rina berusaha tidur di kamarnya, ia mendengar suara gemuruh di luar. Suara itu terdengar seperti langkah kaki kuda yang berat. Rina berusaha mengabaikannya, tetapi rasa penasaran dan ketakutannya semakin menjadi. Ia teringat saat pertama kali melihat rumah itu, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Dalam pikiran Rina, muncul pertanyaan, apakah ada hubungannya antara suara itu dengan Buriska? Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mengamati Buriska lebih dekat. Ia memperhatikan bagaimana Buriska selalu menerima telepon dari klien dengan nada tergesa-gesa. Setiap kali ada pembicaraan tentang pekerjaan, Buriska terlihat lebih bersemangat, tetapi di balik senyumnya, Rina bisa merasakan ada tekanan yang besar. Sepertinya, kesuksesan Buriska tidak datang tanpa pengorbanan. Rina mulai mendengar bisikan dari tetangga yang berbicara tentang Buriska. Mereka mengatakan bahwa wanita itu terlibat dalam praktik pesugihan, suatu cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak lazim. Rina tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang ibu yang tampak baik akan melakukan hal semacam itu? Malam itu, ketika Aulia tidur, Rina terbangun dari tidurnya oleh suara gemuruh yang semakin dekat. Ia merasa terpaksa untuk keluar dan menyelidiki. Dengan berani, Rina melangkah keluar kamar dan menuju halaman belakang. Di sana, di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat sosok kuda besar berdiri dengan angkuh, seolah menunggu sesuatu. Kuda itu tampak menakutkan dengan mata yang tajam dan bulu yang berkilau, tetapi Rina merasakan ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Ia kembali ke dalam rumah, gemetar karena ketakutan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Ketika Rina kembali ke kamarnya, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Aulia dan Buriska terus mengganggu pikirannya. Rina merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia pahami. Apakah ia harus melindungi Aulia dari kebenaran yang mengerikan? Atau apakah ia harus mempercayakan segalanya pada Buriska? Setelah malam yang mencekam, Rina tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang semakin membara dalam dirinya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Buriska, suaminya, dan rahasia di balik rumah megah itu. Saat ia menyusuri lorong-lorong rumah yang dihiasi lukisan-lukisan indah dan barang-barang mewah, Rina merasakan atmosfer berat yang menyelimuti setiap sudut. Pagi itu, saat Aulia bermain di taman, Rina melihat Buriska duduk di teras sambil mengamati ponsel. Wajah Buriska tampak lelah, dan dalam sekejap, Rina melihat kilasan kesedihan di matanya.
Rina merasa ada sesuatu yang bisa ia gali lebih dalam. Dengan hati-hati, ia mendekati Bu Rizka dan mulai mengobrol. Bu Rizka, Aulia bilang dia melihat kuda besar di kamarnya. Apakah itu benar? Tanya Rina, berusaha membuka percakapan. Bu Rizka terdiam sejenak, lalu tersenyum paksa. Anak-anak sering berimajinasi, Rina. Itu hanya mimpi. Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak ingin menambah beban di hati Bu Rizka. Ia pun memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut dari tetangga sekitar. Malam harinya, saat Aulia sudah tidur, Rina keluar untuk berbincang dengan tetangga yang sering terlihat di taman. Di antara beberapa tetangga, Rina menemukan Ibu Sari, seorang wanita parubaya yang dikenal ramah. Rina memberanikan diri bertanya tentang Bu Rizka. Ibu Sari menatap Rina dengan serius. Kau tidak tahu, Bu Rizka terlibat dalam praktik pesugihan. Suaminya juga melakukannya sebelum meninggal. Rina terkejut dan merasa jantungnya berdegup kencang. Pesugihan, apa maksudnya? Ibu Sari menjelaskan bahwa Bu Rizka percaya bahwa dengan melakukan pesugihan, ia bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Dia harus memberikan tumbal, dan suaminya, dia adalah tumbal pertamanya, tambahnya dengan nada penuh penyesalan. Rina merasa ketakutan dan marah sekaligus. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Bu Rizka bisa terjebak dalam praktik yang begitu gelap. Kembali ke rumah, Rina berusaha menenangkan dirinya. Namun, pikirannya terus berputar tentang Aulia. Ia tidak bisa membiarkan anak sekecil itu menjadi korban dari keserakahan orang dewasa. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang suami Bu Rizka. Ia mengunjungi perpustakaan kota dan mencari arsip berita lama. Di sana, ia menemukan artikel tentang kecelakaan tragis yang menimpa suami Bu Rizka. Ternyata, suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil yang misterius setelah beberapa bulan melakukan pesugihan. Artikel itu menyebutkan bahwa ada saksi yang melihat sosok kuda di sekitar tempat kejadian. Rina merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Apakah kuda besar yang dilihat Aulia ada hubungannya dengan kecelakaan itu? Ia merasa ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Setelah membaca artikel, Rina kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh keraguan. Ia melihat Bu Rizka duduk di ruang tamu, mengerjakan sesuatu di laptop. Rina merasa ragu untuk bertanya lebih jauh, tetapi hatinya tak bisa tenang. Malam itu, saat Aulia tidur, Rina kembali mendengar suara gemuruh. Kali ini, suara itu lebih keras dan seolah menggetarkan dinding rumah. Rina berani melangkah keluar lagi, berharap bisa melihat kuda besar itu. Di halaman belakang, kuda itu kembali muncul, berdiri angkuh di bawah sinar bulan. Ia merasakan aura yang tidak biasa dan ketegangan yang menyelimutinya. Saat Rina berusaha mendekati kuda, ia mendengar suara Bu Rizka dari dalam rumah. Rina, apa yang kau lakukan di luar? Suara Bu Rizka penuh tekanan dan kecemasan. Rina terpaksa mundur, tetapi rasa ingin tahunya semakin membara. Rina menyadari bahwa Bu Rizka menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia duga. Ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Aulia. Tetapi untuk itu, ia harus menghadapi kegelapan yang mengancam mereka semua. Selama beberapa hari ke depan, Rina terus menggali informasi. Dia berbicara dengan lebih banyak tetangga dan berhasil mendapatkan sedikit banyak cerita tentang Bu Rizka. Diketahui bahwa banyak orang yang dulu dekat dengan Bu Rizka menjauh setelah suaminya meninggal, takut akan situasi aneh yang terjadi di rumah itu. Ketegangan di rumah Bu Rizka semakin terasa, dan Rina merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Meskipun ia berusaha untuk menjaga Aulia dari pengaruh buruk, ia tahu bahwa waktu terus berjalan dan ancaman di sekeliling mereka semakin nyata. Rina bertekad untuk melindungi Aulia dengan segala cara, tetapi untuk itu, ia harus menghadapi kegelapan yang mengancam. Suatu malam, setelah mendengar suara gemuruh yang kembali menggema di luar, Rina merasa tidak bisa berdiam diri lagi. Ia memutuskan untuk mengamati lebih dekat perilaku Bu Rizka. Ketika malam sudah larut, Rina melihat Bu Rizka berdiri di depan cermin, berbicara sendiri dengan nada yang penuh ketakutan.
Aku harus melakukannya, aku harus melindungi Aulia, katanya lirih, tangannya bergetar saat memegang ponsel. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Apa yang dimaksud Bu Rizka dengan melindungi Aulia? Apakah ia siap melakukan tindakan yang lebih ekstrim demi kekayaan dan kesuksesannya? Rina merasakan instingnya mengingatkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ia harus segera mencari cara untuk memperingatkan Aulia. Keesokan harinya, Rina berusaha berbicara dengan Aulia. Ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dilihat Aulia, terutama kuda besar yang mengganggu tidur mereka. Aulia, sayang, bisa ceritakan lagi tentang kuda yang kamu lihat? Tanya Rina dengan lembut. Aulia menatap Rina dengan mata bulatnya. Kudanya besar, Bu Rina. Dia bilang dia mau datang ke sini, jawab Aulia polos. Rina mencengkeram tangan Aulia, merasakan ketegangan di dadanya. Apa dia berkata sesuatu padamu? Dia bilang mau bermain, Aulia menjawab dengan ceria, tetapi Rina merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata itu. Ia harus memastikan Aulia tidak terpengaruh oleh imajinasi anak-anak yang bisa saja berbahaya. Seiring berjalannya waktu, Rina semakin sering melihat perilaku aneh Bu Rizka. Wanita itu kadang terlihat cemas, kadang marah tanpa alasan yang jelas. Rina mulai mencatat pola perilaku Bu Rizka, dan ia merasa ada kaitan antara tindakan Bu Rizka dan suara kuda yang terus mengganggu. Di malam yang sunyi, ketika Aulia tidur, Rina memutuskan untuk menyusup ke ruang kerja Bu Rizka. Ia merasa perlu menemukan bukti lebih lanjut tentang pesugihan yang diduga dilakukan Bu Rizka. Dengan hati-hati, Rina menggenggam senter dan melangkah ke ruang kerja. Ketika ia memasuki ruang kerja, Rina terkejut melihat altar kecil di sudut ruangan. Di atas altar, terdapat berbagai benda aneh, lilin hitam, patung kuda kecil, dan foto suami Bu Rizka. Rina merasa mual melihat semua itu. Ini adalah bukti nyata bahwa Bu Rizka terlibat dalam praktik yang sangat gelap. Tiba-tiba, Rina mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Ia merasa panik dan bersembunyi di balik meja. Bu Rizka masuk ke dalam ruang kerja, tampak sangat gelisah. Rina bisa mendengar Bu Rizka berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan Aulia menjadi tumbal. Aku harus menemukan cara lain. Rina merinding mendengar kata-kata itu. Apakah Aulia akan menjadi tumbal berikutnya? Pemikiran itu membuat Rina merasa tercekik. Ia harus segera bertindak sebelum terlambat. Setelah Bu Rizka pergi, Rina keluar dari tempat persembunyiannya dan dengan cepat mengambil foto-foto altar itu sebagai bukti. Ia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran kepada orang lain. Keesokan harinya, Rina berencana untuk berbicara dengan Ibu Sari lagi. Ia merasa bahwa wanita itu mungkin tahu lebih banyak tentang praktik pesugihan ini dan bisa membantunya mencari jalan keluar. Dalam perjalanan ke rumah Ibu Sari, Rina tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Saat bertemu dengan Ibu Sari, Rina menunjukkan foto-foto yang ia ambil. Ibu Sari, apa ini berarti? Apakah Bu Rizka benar-benar berbahaya? Tanyanya dengan suara bergetar. Ibu Sari melihat foto-foto itu dengan serius. Ini sangat berbahaya, Rina. Pesugihan bukanlah hal yang sepele. Mereka yang terlibat biasanya tidak bisa lepas dari jeratan itu. Kau harus melindungi Aulia, tidak peduli apapun yang terjadi. Rina merasakan beratnya tanggung jawab di pundaknya. Ia tahu bahwa ia harus melindungi Aulia dari kegelapan yang mengancam, tetapi ia juga merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Dalam hati, Rina berjanji untuk melakukan apapun demi Aulia. Setelah kembali ke rumah, Rina melihat Bu Rizka sedang berbicara di telepon dengan nada marah. Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku butuh tumbal lain. Rina merasa ketakutan melihat sisi gelap Bu Rizka yang muncul. Ia tahu bahwa waktu semakin sedikit dan bahwa ia harus segera bertindak. Malam itu, Rina memutuskan untuk membawa Aulia pergi dari rumah itu. Ia merasa bahwa mereka tidak aman di sana. Namun, rencana itu tidak semudah yang ia bayangkan. Ketika ia mencoba menjelaskan kepada Aulia, anak itu hanya menggelengkan kepala. Aku tidak mau pergi,
Bu Rina. Aku mau tinggal di sini, kata Aulia sambil menangis. Kehidupan di rumah Bu Rizka semakin tidak menentu. Rina merasakan ketegangan yang menyesakkan, dan rasa takut akan kehidupan Aulia yang terancam terus menghantuinya. Ia sudah cukup mengumpulkan informasi tentang pesugihan yang dilakukan Bu Rizka, tetapi kini ia harus menghadapi kenyataan yang lebih menakutkan. Suatu malam, Rina terbangun oleh suara langkah kaki di luar kamarnya. Kali ini, suara itu lebih keras dan lebih nyata, seolah kuda besar itu sedang berada di dekatnya. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi ketakutan itu menggerogoti pikirannya. Ia bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut dan menemukan cara untuk melindungi Aulia. Dengan berani, Rina melangkah keluar kamar dan menuju halaman belakang. Di sana, sosok kuda besar berdiri menunggu, matanya berkilau dalam gelap. Rina merasakan aura kegelapan yang mengelilingi makhluk itu. Ia menahan napas, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Kuda itu seolah mengajak Rina untuk mendekat. Namun, saat Rina berusaha mendekat, ia mendengar suara Bu Rizka dari dalam rumah. Rina, apa yang kau lakukan di luar? Suara Bu Rizka penuh tekanan dan kecemasan. Rina terpaksa mundur, tetapi rasa ingin tahunya semakin membara. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Keesokan harinya, Rina mencoba berbicara dengan Aulia tentang kuda itu. Aulia, sayang, bisa ceritakan lagi tentang kuda yang kamu lihat. Apa yang dia katakan padamu? Tanya Rina dengan lembut. Aulia menggelengkan kepala, tampak bingung. Kudanya tidak mau bicara, Bu Rina. Dia hanya berdiri di sana. Rina merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu bahwa Aulia tidak mengerti bahaya yang mengintai, tetapi ia merasa terjebak dalam dilema. Di tengah kebingungan itu, Rina mendengar suara telepon Bu Rizka yang berbicara dengan seseorang. Aku tidak bisa kehilangan kekayaan ini, apapun yang terjadi. Aku butuh tumbal lain. Rina terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa dunia di sekelilingnya bergetar. Apakah Aulia akan menjadi tumbal yang dicari? Rina berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Aulia tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan Bu Rizka. Ia memutuskan untuk kembali berbicara dengan Ibu Sari, berharap wanita itu bisa memberikan bantuan. Saat Rina tiba di rumah Ibu Sari, ia melihat wajah khawatir di wajah tetangganya. Rina, kau harus segera pergi dari rumah itu. Situasinya semakin berbahaya. Aku mendengar suara-suara aneh dari rumah Bu Rizka, kata Ibu Sari dengan tegas. Rina merasa tertekan, tapi Aulia tidak mau pergi. Dia sangat menyayangi Bu Rizka, jawab Rina dengan nada putus asa. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Malam itu, Rina kembali ke rumah dengan perasaan cemas. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan penting. Ketika Aulia tidur, Rina berusaha mencari cara untuk melindungi anak itu. Ia mulai mengumpulkan barang-barang penting dan berencana untuk membawa Aulia pergi. Namun, saat Rina bersiap-siap, ia mendengar suara keras dari ruang tamu. Ia segera berlari ke sana dan menemukan Bu Rizka berteriak, tampak marah dan frustasi. Aku tidak bisa kehilangan semua ini. Kuda itu harus mendapatkan tumbal. Rina merasa ketakutan. Ia tahu bahwa Bu Rizka tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dalam momen itu, Rina merasa bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus melindungi Aulia, apapun yang terjadi. Dengan keberanian yang tersisa, Rina menghadapi Bu Rizka. Bu Rizka, ini sudah berlebihan. Aulia tidak boleh menjadi tumbal. Serunya, Bu Rizka menatap Rina dengan tatapan tajam, seolah mengukur keberaniannya. Kau tidak mengerti, Rina. Aku harus melakukannya. Ini satu-satunya cara untuk bertahan. Rina merasakan ketegangan yang memuncak. Ia merasa Bu Rizka telah terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ia pahami. Dalam ketakutan dan keputusasaan, Rina memutuskan untuk melarikan diri bersama Aulia. Malam itu, ia berkemas dengan cepat dan membangunkan Aulia. Aulia, sayang, kita harus pergi sekarang, kata Rina dengan nada mendesak. Aulia terbangun. Bingung, kenapa, Bu Rina?
Aku tidak mau pergi, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kita harus pergi dari sini. Rina merasa cemas mendengar suara langkah kaki Bu Rizka yang semakin mendekat. Saat mereka berdua berlari keluar dari rumah, Rina merasakan jantungnya berdegup kencang. Namun, di luar, kuda besar berdiri menunggu, seolah menghalangi jalan mereka. Rina merasa panik, tetapi ia tidak bisa mundur. Ketika Rina melihat kuda itu, ia mendengar suara Bu Rizka memanggilnya dari belakang, "Rina, kembali, kau tidak bisa pergi. Aulia adalah bagian dari rencana ini." Malam itu, Rina dan Aulia berdiri di halaman belakang rumah Bu Rizka, terjebak antara kegelapan dan ketakutan. Kuda besar itu, sosok yang telah mengganggu tidur mereka, berdiri di depan mereka, seolah menghalangi jalan keluar. Rina merasakan jantungnya berdegup kencang, dan napasnya terasa berat. Ia tahu bahwa ia harus melindungi Aulia, tetapi situasi ini semakin tidak terkendali. Dengan keberanian yang tersisa, Rina memegang tangan Aulia erat-erat. "Aulia, dengarkan Bu Rina. Kita harus pergi, kita tidak bisa tinggal di sini." Rina berusaha menenangkan anak itu, tetapi Aulia terlihat ketakutan, matanya membesar saat melihat kuda itu. Tiba-tiba, suara Bu Rizka memecah keheningan malam. "Rina, kembali, kau tidak mengerti apa yang kau lakukan." Suaranya penuh dengan ketegangan dan kemarahan. Rina menoleh dan melihat Bu Rizka mendekat, wajahnya tampak marah dan putus asa. "Bu Rizka, kau tidak bisa melakukan ini. Aulia tidak bisa menjadi tumbal," teriak Rina, suaranya penuh emosi. Ia tidak bisa membayangkan nasib Aulia jika mereka tetap tinggal di sana. Bu Rizka tampak bingung sesaat, tetapi kemarahan di wajahnya segera kembali. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ini satu-satunya cara untuk mempertahankan kekayaan dan keselamatan kita." Rina merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Bu Rizka telah terjebak dalam ilusi kekayaan dan kekuasaan. Semua yang dilakukannya adalah demi Aulia, tetapi jalan yang dipilihnya salah. Dalam momen itu, Rina menyadari bahwa Bu Rizka tidak hanya mengancam keselamatan Aulia, tetapi juga terjebak dalam kegelapan yang dalam. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Aulia." Rina bersikeras, mengangkat suara di atas ketegangan malam. Ia merasa bahwa ini adalah titik balik, ia harus melawan demi keselamatan anak yang ia cintai. Namun, saat Rina bersiap untuk melangkah maju, kuda besar itu mendekat, mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Rina merasakan getaran di tanah di bawah kakinya. Aulia memegang tangan Rina lebih erat, ketakutan terlihat di wajahnya. "Bu Rina, aku takut." Rina menatap Aulia, berusaha memberikan senyuman yang menenangkan. "Jangan khawatir, sayang. Kita akan baik-baik saja." Tetapi dalam hatinya, Rina tahu bahwa situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Dalam momen yang penuh ketegangan ini, Rina berusaha untuk mencari cara untuk melarikan diri. Ia melihat ke arah jalan keluar, tetapi Bu Rizka berdiri menghalangi, wajahnya tampak putus asa. "Rina, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa melakukannya sendiri." Rina merasakan empati yang mendalam untuk Bu Rizka. Wanita itu terjebak dalam situasi yang mengerikan, tetapi Rina tahu bahwa ia harus melindungi Aulia. Dalam momen itu, Rina berusaha menenangkan Bu Rizka. "Kita bisa mencari cara lain, Bu Rizka. Kita bisa keluar dari semua ini bersama-sama." Tetapi saat Rina berbicara, kuda itu tiba-tiba melangkah maju, menakut-nakuti mereka. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Rina merasa panik dan berjuang untuk menjaga Aulia tetap aman. Bu Rizka, yang tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, berteriak, "Aku tidak bisa kehilangan segalanya. Kuda ini adalah satu-satunya harapanku." Rina merasa hatinya hancur. Dalam ketegangan yang memuncak, kuda itu melompat ke arah Bu Rizka. Rina berlari, menarik Aulia menjauh, tetapi dalam sekejap, kuda itu menyerang Bu Rizka. Rina terjatuh, dan semua yang terjadi tampak lambat. Dalam sekejap, Rina menyaksikan Bu Rizka jatuh ke tanah, wajahnya penuh ketakutan. Rina merasakan air mata mengalir di pipinya. "Bu Rizka!" teriaknya,
Tetapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Kuda itu menghilang ke dalam kegelapan, dan Rina merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Ia berlari ke arah Bu Rizka, tetapi wanita itu sudah tergeletak, tidak bergerak. Aulia memeluk Rina, menangis ketakutan. Bu Rina, apa yang terjadi? Rina memeluk Aulia erat-erat, merasa hancur. Kita harus pergi dari sini. Sayang, sekarang, mereka berlari sejauh mungkin dari rumah itu. Tetapi suara-suara aneh masih terbayang di telinga Rina. Dalam perjalanan pulang, Rina merasa hampa. Ia telah kehilangan Bu Rizka, dan rasa sakit itu akan terus menghantuinya. Setibanya di rumah tetangga, Rina dan Aulia dipeluk oleh Ibu Sari, yang tampak khawatir. Apa yang terjadi? Di mana Bu Rizka? Rina tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir, dan ia hanya bisa membisikkan, dia terjebak dalam kegelapan.